Dulu awal-awal saya masuk ke IAIDA sekitar tahun 2010, itu pernah waktu ngajar, karena saya ngajarnya bahasa Inggris di prodi non bahasa Inggris saat itu. Kemudian saya tanya, kamu senang bahasa Inggris enggak? Enggak, kita tuh enggak punya alasan untuk menyukai bahasa Inggris gitu. Loh, kenapa gitu? Karena bahasa Inggris itu bahasanya orang kafir begitulah istilahnya begitu. Tapi Mengkafirkan bahasa ya, mengkafirkan bahasa, apa salahnya bahasa? seolah bahasa itu beragama Oh gitu. iya, benar. Aduh. Kemudian memang saya juga sedang berusaha sekarang untuk menyatukan bahwa bahasa Inggris sama pesantren itu sebenarnya tidak terpisahkan sama sekali ya, karena bahasa Inggris cuman alat komunikasi. Jadi ini nggak ada hubungannya ini punyanya. Ya memang bahasa Inggris punyanya asal mulanya dari barat ya, tetapi sekarang kan bahasa Inggris itu sudah menjadi lingua franca yang sudah nggak ada yang American atau British atau Australian, tapi udah menjadi lingua franca yang dimiliki oleh semua orang di dunia ini. Lingua Kalau franca. ngaji kitabnya itu gimana santrinya, kalau yang di di asrama bahasa pakai ngesainya pakai bahasa Inggris atau Nah, itu kayaknya masih PR ya, bagaimana ini apa namanya mengintegrasikan itu. Baru-baru ini sih saya mulai membaca kitab Ihya yang berbahasa Inggris, dan saya baru menyadari, oh kok nggak dari dulu aja sih gitu. Karena saya juga sebenarnya kesulitan dalam beberapa hal, kesulitan membaca membaca teks asli kitab ya. Jadinya kok nggak dari dulu aja baca baca kitab yang berbahasa Inggris gitu kan. Toh juga apa namanya, meskipun terjemahan kan bisa well understood gitu, dan bisa juga diajarkan atau menjadi bahan diskusi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, ketemu lagi dalam podcast FTK Unlimited Knowledge. Hari ini kita akan membahas salah satu prodi yang ada di FTK, yaitu prodi Tadris Bahasa Inggris. Prodi Tadris Bahasa Inggris ini lumayan spesial ya, karena biasanya di pesantren itu ya, kan FTK itu ada di bawah naungan pesantren Darussalam. Nah, biasanya pesantren itu kan identik dengan pengajaran tentang keagamaan. Nah, ini prodi Tadris Bahasa Inggris itu fokusnya pada kebahasaan. Nah, kita ingin tahu bagaimana ya pesantren kok bisa mengadopsi bahasa Inggris, apa hubungan pesantren dengan bahasa Inggris, dan semua hal terkait dengan pesantren dan bahasa Inggris. Maka hari ini kita hadirkan satu narasumber yang sangat spesial dan juga mahir dalam hal ini. Beliau adalah salah satu cucu dari pendiri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, yaitu Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur, dan juga beliau adalah ketua dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, dan juga beliau lulusan dari program doktoral Universitas Negeri Surabaya, dan juga beliau aktif dalam beberapa organisasi kebahasa Inggris dan juga kepesantrenan. Mari kita sambut bersama-sama, inilah beliau Dr. Zulfi Zumaladwi Andriani MA. Selamat datang Ibu Zulfi. Selamat datang. Terima kasih Bu Hawa. Sama-sama, selamat menunaikan ibadah puasa ini ya. YouTube. Oke, Miss Zulfi, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik, puasanya belum ada yang bolong, dan senang sekali bisa ngobrolin tentang bahasa Inggris dan pesantren nih saat ini di podcast FTK. Iya, Miss Zulfi ini biasanya saya manggilnya Miss Zulfi ya. Miss Zulfi ini kan pesantren itu ada di Indonesia sudah lama banget gitu ya. Bisa ceritakan nggak bagaimana pendapat Miss Zulfi tentang perkembangan pesantren yang ada di Indonesia? Oke. Karena memang saya ini lahirnya di pesantren dan bertumbuh kembang sampai saat ini juga di pesantren gitu. Tetapi sebenarnya saya baru ini aja sih baca-baca tentang sejarah pesantren. Jadi yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk
untuk membaca kembali tentang pesantren adalah karena saya adalah orang pesantren, kenapa tidak saya mengenali komunitas saya sendiri. Jadi pesantren sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu ya. Jadi ada beberapa versi sejarah tentang pesantren, dan ini belum ada finalnya kapan pertama kali pesantren itu muncul. Tetapi beberapa versi ada yang bilang bahwa pertama kali muncul di Ponorogo. Itu ada Yai Hasan Besari awalnya. Terus ada pula yang bilang itu awalnya dari salah satu wali songo di mana? Di Gresik, yang kemudian diteruskan oleh Sunan Ampel di Surabaya gitu. Memang pesantren ini sangat spesial ya, karena dia menjadi salah satu institusi atau lembaga pendidikan Islam yang ada sejak zaman mungkin ini ya sebelum kolonial Belanda, dan masih terus eksis sampai sekarang dengan beberapa perubahan dan adaptasi. Ya berarti ini ya, awal mula pesantren itu ada di wilayah Jawa Timuran gitu ya? Memang beberapa teori ada yang bilang begitu, tapi pesantren sendiri kalau di luar Jawa itu namanya beda gitu. Ada yang bilang surau, ada yang namanya monasah gitu ya, kayak di Aceh gitu juga ada. Malah salah satu pendiri pondok pesantren Gontor itu dulu mondoknya di daerah Minangkabau. Jadi memang ada dua kubu pesantren yang mungkin yang sangat berbeda gitu ya. Satunya ada di Sumatera, kemudian ada yang di Jawa. Oh ya, jadi memang awal mula dari perkembangan pesantren itu, kalau saya dari baca-baca ya, karena sebenarnya saya juga bukan lulusan yang ini Kepesantrenan gitu ya? karena memang baru-baru ini aja bacanya. Jadi pesantren sendiri itu awalnya hanya ada orang ulama yang mempunyai kemampuan ilmu agama, yang kemudian tetangga-tetangganya begitu berkumpul di rumahnya, karena rumahnya tidak muat, kemudian berkembang menjadi sebuah di surau atau di musola. Kemudian ketika musolanya sudah semakin banyak santrinya, Penuh gitu ya? kemudian ada beberapa yang memilih untuk tinggal di musola. Akhirnya dibuatkanlah sebuah asrama begitu. Kemudian karena asrama itu tadi sudah tidak muat lagi, semakin berkembang, masa juga pesantren juga sekarang mulai berkembang dengan adanya pendidikan umum. Akhirnya dibuatlah sebuah kurikulum, ada sekolah diniyah, ada sekolah formal yaitu sanawiyah, aliyah seperti yang ada di Pondok Pesantren Darussalam. Jadi awalnya memang hanya pesantren itu khusus untuk pendidikan agama aja. Kalau pesantren yang sudah terkontaminasi gitu ya dengan pendidikan umum yang bukan hanya agama saja, itu apa masih tetap dinamakan pesantren? Ya, tetap dinamakan pesantren kalau menurut beberapa teori gitu ya. Teori kan memang selalu berkembang ya. Kalau dulu katanya Pak Zamahsari Dhofir itu yang di bukunya Tradisi Pesantren itu kan yang paling sering banget dikutip, itu ada dua jenis pesantren, yaitu pesantren salaf dan pesantren khalaf. Kalau pesantren salaf itu hanya mengajarkan ilmu keagamaan, tetapi kemudian ada pesantren khalaf yang mengkombinasikan antara keagamaan dan juga pengetahuan umum gitu. Dan di sinilah letak bahasa Inggris masuknya itu di situ. Oh gitu. Asik sekali berarti ya, ada beberapa pondok yang masih tetap eksis dengan salafnya. Terus habis itu juga ada pondok yang mulai beradaptasi. Dan berkembang. Oke. Kalau pondok Darussalam sendiri termasuk kategori pondok mana ini? Dia sudah ini ya yang kedua ya. Kalau dulu awalnya pada tahun 1951 itu Mbah Yai Syafaat itu mendirikan musola ya, awalnya musola yang bernama Darussalam, itu memang khusus untuk keagamaan aja gitu kan, keagamaan aja, hanya mengajarkan
ilmu-ilmu keagamaan seperti seperti fikih, kemudian nahwu, shorof dan lain sebagainya. Tapi kemudian sekitar tahun 70-an kemudian beliau mendirikan Madrasah Sanawiyah, itu yang pertama kali Madrasah Sanawiyah, kemudian dilanjutkan dengan Aliyah, kemudian ada SMK, ada SMA, kemudian sampai saat ini ada IAIDA, ada Ma'had Ali, dan kemudian ada Akademi Komunitas Darussalam. Oh, berarti sudah lengkap ya? Sudah lengkap. Dari mulai PAUD ya, dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi S1. S1 ya, masih S1. S1. Ini ada rencana mau S2? Masih OTW ya, itu proposalnya. Semoga alhamdulillah. segera di ACC dan Amin. teman-teman dosen juga segera melanjutkan S3-nya, yang sudah S3 segera mendapatkan ijazahnya. Amin. Ini Miss Zulfi juga sudah dokter ya. Ada berapa dokter di sini? Di FTK. Ya, Di FTK ada tiga dokter. dokter dan ada beberapa yang sudah mulai proses untuk menyelesaikan, sedang studi S3-nya. Oh, alhamdulillah. Ini kembali lagi ke pondok pesantren lagi Miss Zulfi. Tadi Miss Zulfi mengatakan bahwa Yai Syafaat itu awalnya tahun 51, berarti udah puluhan tahun ini ya. Iya. Apakah ada perbedaan dari tahun 51 sampai sekarang 2022 ini, apakah ada perbedaan yang signifikan gitu? Ya, dalam proses ininya kurikulumnya ya, pendidikannya. Tentu saja. Jadi kalau dulu hanya fokus pada keagamaan, saat ini mulai ada pengetahuan umum juga ya, yang non agama, bahasa Inggris sudah masuk, matematika juga sudah masuk, begitu juga dengan keterampilan, ada macam-macam juga ya keterampilan. Jadi mbak-mbak terutama di Pondok Putri itu juga juga belajar tentang beberapa ekskul gitu kan. Jadi tidak hanya berfokus pada keagamaan. Kalau katanya Mbah Yai, diibaratkan pesantren itu seperti pasar ya. Jadi para santri bisa belanja apa saja, semuanya ada disediakan oleh pesantren. Nanti pulang tinggal diracik, mau masak apa, itu sudah ada bahannya semuanya. Wah, keren sekali, Masya Allah. Pesantren adalah pasar, tempat belanja ilmu gitu ya. Masya Allah. Ini ada berapa santri sekarang untuk tahun 2002 ini? Total seluruhnya? Sekitar 6.000-an. Kalau dulu kan pesantren itu ada pesantren putra, pesantren putri, dan kemudian pondok pesantren selatan. Tapi sekarang begitu berkembang dengan banyaknya asrama-asrama di luar. 6.000-an. Banyak ya, itu dari mana saja itu? Itu dari Pondok Pesantren Putri Utara. Domisilinya asal semuanya dari santrinya itu dari around Indonesia ya. Around Indonesia. Ada yang dari luar negeri? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Belum ada. Mungkin nanti ya, ketika bahasa Inggris sudah sangat berkembang bisa bisa attract foreigner students. Oh iya, kayaknya dulu itu saya pernah dengar ada yang dari Filipina ya. Thailand ya? Thailand, sorry. Oh iya, itu masih sudah tidak mondok di sini. Sudah pulang sejak pandemi itu. Gitu. Itu juga alumni IAIDA kan? Oh gitu. Oh, prodi bahasa Inggris juga kan? Prodi bahasa Inggris ada, prodi bahasa Indonesia, tadris bahasa Indonesia juga ada. Oh, gitu. Kalau dulu di tadris bahasa Inggris ada 2 orang. Jadi sebenarnya sudah sempat go internasional gitu ya. Tapi karena ada pandemi terus dipulangkan. Semoga nanti akan terlaksana kerjasama lagi dari beberapa negara selain Thailand yang kemudian bisa datang lagi untuk nyantri di. Iya, kita tunggu ini. Ayo mahasiswa calon mahasiswa dari luar negeri silahkan berbondong-bondong ini. Di sini Miss Zulfi siap menerima ini dari prodi bahasa Inggris ini ya. Miss, ini mau nanya lagi tentang bahasa Inggris ini. Kan tadi bahasa Inggris itu termasuk bagian dari kurikulum umum gitu ya. Ceritanya gimana awal muasal bahasa Inggris itu masuk ke IAIDA? Kan awalnya dulu pesantren itu memang hanya untuk pendidikan agama ya. Apa juga dari awal berdiri sekolah atau gimana itu? Oh gitu.
Jadi dulu mungkin saya cerita dulu awal mula bahasa Inggris masuk ke Indonesia ya, Oh tapi gitu. saya ambil sedikit aja Ya. ceritanya. Awal mulanya dulu kan memang apa namanya negara kita itu dijajah sama Belanda gitu ya. Tetapi kemudian dibentuklah beberapa sekolahan yang apa namanya untuk pribumi dan juga untuk orang-orang Belanda yang didesain seperti sistem pendidikannya seperti Eropa gitu. Dan disitulah beberapa sekolah yang terutama yang untuk para elit ya pada zaman itu dimulai diajarkan beberapa bahasa asing, yaitu bahasa bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris, termasuk juga bahasa bahasa Arab juga. Nah, kemudian setelah merdeka bahasa Inggris baru ternyata bahasa Inggris satu-satunya bahasa asing yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk diajarkan di sekolahan. Jadi pemerintah Indonesia lebih memilih bahasa Inggris daripada Bahasa bahasa Belanda ya. Belanda. Karena menurut mereka bahasa Belanda adalah bahasanya para penjajah gitu ya. Masih Jadi baper gitu masih rasanya ya. baper, disakiti gitu ya. Terus akhirnya lebih memilih bahasa Bahasa Inggris. Indonesia, bahasa Bahasa Inggris Inggris sorry. ya. Jadi memilih bahasa Inggris. Nah, kemudian pada tahun 91 baru ada peraturan peraturan perundang-undangan gitu yang menjadikan bahasa Inggris ini menjadi compulsory subject, jadi menjadi mata pelajaran wajib di secondary school, termasuk juga di madrasah sanawiyah dan di madrasah aliyah. Dan ini yang sedang saya cari juga saat ini. Saya sedang mencari bagaimana awalnya bahasa Inggris ini masuk ke pesantren gitu kan. Kalau di beberapa teori kan masuknya bahasa Inggris di pesantren itu bahasa Inggris menjadi compulsory subject itu pada tahun 91. 91. Padahal pesantren itu sudah already exist gitu kan, already exist Iya, for a bertahun-tahun long lalu gitu time ya. gitu. Dan ternyata ada juga kan yang sudah mengajarkan bahasa Inggris sejak dahulu kala seperti Pondok Modern Gontor seperti itu. Dan ternyata juga di Tebu Ireng juga sudah mulai apa namanya? Mulai ada integrasi tentang pendidikan agama dan pendidikan umum itu justru sejak sejak awal-awal kemerdekaan juga gitu. Jadi sebenarnya mungkin nih dan ini masih masih perlu riset juga nih. Mungkin bahasa Inggris itu sudah masuk ke pesantren jauh sebelum pemerintah mewajibkan Tahun 91 tadi itu ya. itu. Gitu. Terus kalau bahasa Inggris di Darussalam itu gimana? Oh ya, bahasa Inggris masuk di Darussalam ini melalui kurikulum kurikulum di MTS ya. Awal mulanya di MTS itu yang kemudian berkembang juga jadi dia melalui kurikulum formal di sekolahan gitu. Nah, terus di pesantren Darussalam ini kan juga ada beberapa lembaga kursus bahasa asing. Oh gitu. Jadi itu untuk Ada berapa bahasa? ada beberapa lembaga kursusnya. Jadi kalau di Pondok Putri itu ada namanya LPBA, Lembaga Pengembangan Bahasa Asing. Dia membawahi kalau bahasa Inggris itu ada ICC, English Conversation Course. Kemudian kalau di Pondok Pesantren Selatan ada ELA begitu. Kemudian di Pondok Putra ada ESADA. Jadi ada 3 lembaga bahasa Inggris yang eksis di pesantren. Yang ini sebenarnya kalau dirunut dari sejarahnya 3 lembaga ini, 3 LPBA ini dibuat juga untuk memfasilitasi para mahasiswa jurusan bahasa Inggris di Staida dulu ya, tahun 2001 kan dulu lahirnya IAIDA, awal mulanya dari seperti itu. Jadi awal mula lembaga-lembaga bahasa di pondok pesantren itu tahun 2001 iya. ketika mahasiswa ada. Kemudian juga kalau melihat sejarahnya lembaga bahasa ini juga ada salah satu ketua ESADA yang sudah pernah ke Amerika waktu itu dapat beasiswa dari Aminef. Siapa itu? Pak Imam Syafi'i yang guru SMP itu. Kemudian juga ada
kemudian terus Guru SMP Darussalam. iya, kemudian bahasa Inggris terus berkembang. Teman-teman ada yang pergi ke Pare, kemudian apa namanya, ada dan prodi tadris bahasa Inggris ini yang kemudian berkembang, yang semakin mencetak para santri yang mahir berbahasa Inggris. Gimana ini cara-cara para lembaga bahasa yang ada di Darussalam itu untuk mencetak intelektual dari para santrinya, terutama dalam bidang bahasa Inggrisan itu? Ya, jadi kan memang selalu berkembang ya, selalu berkembang. Kemudian mereka mempunyai asrama sendiri, Khusus khusus asrama asrama bahasa. bahasa, dan itu terpisah antara bahasa Arab, ada yang khusus asrama bahasa Arab dan juga ada yang khusus asrama bahasa Inggris gitu. Yang khusus asrama bahasa Inggris tentu saja mereka mempunyai apa ya, special place, special activity yang berbeda dengan teman-teman yang ada di asrama non bahasa begitu. Apa ini dibuat environmentnya seperti kayak nggak di Indonesia gitu, atau mereka menerapkan apa English zone atau gimana gitu, atau gimana? Yes. Jadi mereka ini kalau di ICC ya, kalau di ICC dan juga di ELA mereka membentuk lingkungan ya yang mewajibkan untuk bahasa Inggris, dan ini sangat membantu sekali dalam dalam kelancaran speakingnya teman-teman santri begitu. Terus kemudian mereka juga mengembangkan kursusan gitu yang dibagi menjadi 3, basic, intermediate, sama advance. Dan mereka open recruitment setiap tahun. Jadi siapa yang dari asrama-asrama non bahasa yang mau masuk silahkan. Kemudian nanti kalau sudah lulus mereka kembali ke asrama asalnya, atau mungkin bisa pindah ke asrama tahfidz yang mungkin ingin melanjutkan tahfidz, atau ke asrama kitab, terserah. Tapi mereka nanti gantian terus. Untuk kursusannya biasanya diadakan setelah asar. Oh. Dan ada beberapa kegiatan lain untuk menunjang. Berarti di asrama-asrama bahasa itu bahasa Inggris dijadikan sebagai lingua francanya gitu ya? Iya, lingua Kalau franca. ngaji kitabnya itu gimana santrinya kalau yang di di asrama bahasa? Pakai ngesainya pakai bahasa Inggris atau? Nah, itu kayaknya masih PR ya, bagaimana ini mengintegrasikan itu. Saya juga masih PR juga, bagaimana saya juga mengembangkan nih di prodi, bagaimana teman-teman yang ada di pesantren, terutama yang mengaji begitu kan, mengaji kitab kuning tetapi di discuss in English gitu kan. Dan ini masih kita rintis gitu. Jadi bahasa Inggris sama pesantren itu bukan sesuatu yang terpisah begitu. Dijadikan satu gitu ya, kitabnya dengan ngesainya pakai bahasa Inggris. Iya, karena memang kan bahasa is a tool of communication, just tool. Iya, tergantung bagaimana kita yang menggunakannya Iya. gitu ya. Terus habis gitu kalau tadi itu ngomongin bahasa di pesantren, kalau di IAIDA itu awalnya bahasa Inggris itu gimana ini? Untuk prodi tadris bahasa Inggris ini ya, ini berdiri pada tahun 2016. 2016. Dan ini memang banyak beberapa beberapa mahasiswanya itu tinggal di asrama bahasa, tapi ada juga yang dari luar pesantren gitu. Nah, ini mulai saya rintis yang bisa saya lakukan. Yang pertama, karena saya megangnya mata kuliah academic writing dan English essay writing, saya meminta mereka untuk mulai menulis tentang pesantren dengan tema pesantren, dan mereka banyak sekali tema-tema yang muncul gitu kan, budaya-budaya pesantren gitu. Jadi yang dari mulai yang simpel-simpel dulu, seperti mereka berbicara tentang budaya hafalan, kewajiban hafalan di diniyah, kemudian ngabdi di dalam, tapi mereka menuliskannya dalam bahasa Inggris. Dan saya sih inginnya nanti ke depannya mereka bisa menulis tentang pesantren yang lebih dari sisi ilmiahnya begitu kan, atau mungkin membedah kitab dalam bahasa Inggris gitu. Jadi mereka lebih paham
karena pesantren kan jati diri mereka ya, Iya, jati iya. diri kita semuanya, kayak apalagi ini kampus berbasis pesantren Iya. gitu, ini kan jati diri kita itu sesuai dengan visinya Prodi Tadris Bahasa Inggris gitu ya. Oke, apa saja ini visi dan misi juga capaian dari Prodi Tadris Bahasa Inggris? Untuk visinya itu menjadikan Prodi Tadris Bahasa Inggris yang berbasis pesantren yang unggul dan berwawasan global. Jadi ada pesantrennya tapi berwawasan global Dan gitu. juga unggul gitu ya. Oh. Jadi tetap preserving the local culture. Oh iya, ya mantap sekali. Tidak pernah melupakan sejarah ini ya. Iya. Oke, kalau capaiannya dari Prodi? Untuk profil lulusannya karena ini adalah tadris ya dan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tentu saja yaitu menciptakan pengajar bahasa Inggris baik formal maupun non formal. Jadi mereka bisa masuk ke sekolahan yang tingkat formal dan juga bisa masuk ke kursusan begitu. Berbasis pesantren bisa berarti juga bisa menjadi kiai ibu nyanyi gitu juga ya. Iya ya, yang bisa bahasa Inggris. Yang bisa bahasa yang bisa Inggris. bahasa Nanti Inggris. khotbahnya juga di luar negeri gitu juga ya. Oh iya, tentu saja itu. Syiarnya di mana saja nantinya. Masya Allah. Kemudian Terus menjadi peneliti, peneliti peneliti. bahasa. Kemudian yang tiga entrepreneur ya, edupreneurship. edupreneurship, Jadi- lembaga bahasa gitu. Jadi mereka bisa membuat semacam usaha, tetapi berbasis bahasa, bisa ke translation, penerjemahan, bisa juga ke guide and tourism, bisa masuk ke perhotelan juga, karena itu masuk ada mata kuliah itu juga di ini. Prodi. di Oh, ada perhotelan juga? Ada. Oh gitu. Kalau lulusannya sudah ada apa belum ini? Lulusan dari TPIG? Sudah ada dua angkatan nih, ada dua angkatan, angkatan 2016 yang pertama itu, kemudian ada yang 2017 yang kemarin baru wisuda. Ada yang sudah menjadi sesuai dengan profil lulusannya itu tadi belum? Oh iya, yang terutama yang banyak di ini di jalur pendidikan. Oh, jalur pendidikan. Jalur Jadi pendidikan. guru Jadi gitu ya? guru. Oh, gitu. Guru bahasa Inggris di di SLTA, SLTP. Berarti masih ini ya, masih keep in touch dengan para mahasiswa ini ya. Iya, tentu saja. Karena berbasis pesantren itu silaturahimi tetap dijaga ya. Ukhuwahnya itu Ukhuwahnya. sangat kuat gitu ya. Terus kalau TBIG ini menawarkan apa untuk perkembangan pesantren ini, terutama Darussalam? Yang pertama tentunya karena ini ya ada lewat lembaga bahasa itu, ini yang kemudian nanti akan dikembangkan bagaimana antara bahasa Inggris dan pesantren itu adalah satu kesatuan. Jadi nanti di pesantren ini bahasa Inggris tidak hanya mempelajari tentang grammarnya aja gitu ya, tetapi lebih ke konteks kepesantrenannya begitu. Kemudian saya juga mulai mendorong teman-teman, ayo kita juga sudah kita ini kan punya ilmu agama, kita harus menyebarluaskan ilmu keagamaan ini melalui media sosial dan berbahasa Inggris. Kemudian juga untuk dosennya itu juga sudah harus mulai menulis di jurnal terakreditasi internasional, menulis tentang pesantren terutama yang dikaitkan dengan pendidikan bahasa Inggris ya. Miss Zulfi ini tadi berarti bahasa Inggris sudah banyak banget dikonsumsi oleh santri gitu ya di Darussalam ini ya. Terus apakah ada hambatan untuk sampai sekarang ini, apakah ada hambatan bagi bahasa Inggris untuk lebih menyebar gitu di lingkungan pondok pesantren Darussalam ini? Ya, tentu saja ya. Dulu awal-awal saya masuk ke IAIDA sekitar tahun 2010, itu pernah waktu ngajar, karena saya ngajarnya bahasa Inggris di prodi non bahasa Inggris saat itu. Kemudian saya tanya, kamu senang bahasa Inggris? Enggak, kita tuh enggak punya alasan untuk menyukai bahasa Inggris gitu. Loh, kenapa gitu? Karena bahasa Inggris itu bahasanya orang kafir begitulah istilahnya begitu. Tapi Mengkafirkan bahasa ya. mengkafirkan bahasa, apa salahnya bahasa? Seolah bahasa itu beragama. Oh iya, benar. Aduh.
Memang dari sejarahnya kan karena pesantren ini kan awalnya memang fokusnya ke keagamaan ya, jadi yang dipakai ya hanya bahasa Arab gitu. Kemudian jadi ada diskriminasi bahasa gitu, antara bahasa Arab sama sama bahasa Inggris. Begitu Hanya juga bahasa asing saja yang didiskriminasi. oh, Kalau bahasa nanti lokal tidak tuh. nanti itu beda pembahasan ya, Bu. Wah, kayaknya kita berarti harus ada podcast selanjutnya ini ya tentang Kita ngomongin kebahasaan. antara bahasa Inggris sama bahasa Jawa ya. Oke. Oh, berarti sepertinya ada ini ya. Ada. Oke, lanjut aja tadi gimana? Terus kemudian jadi memang harus ada effort lebih gitu kan untuk mengajarkan, terutama mengajarkan bahasa Inggris di pesantren begitu. Kemudian memang saya juga sedang berusaha sekarang untuk menyatukan bahwa bahasa Inggris sama pesantren itu sebenarnya tidak terpisahkan sama sekali ya, karena bahasa Inggris cuman alat komunikasi. Jadi ini nggak ada hubungannya ini punyanya ya, memang bahasa Inggris punyanya asal mulanya dari barat ya, tetapi sekarang kan bahasa Inggris itu sudah menjadi lingua franca yang nggak ada yang American atau British atau Australian, tapi udah menjadi lingua franca yang dimiliki oleh semua orang di dunia ini gitu. Kan bahasa Inggris itu penutur paling banyak ya? Penutur paling banyak begitu. 1, berapa miliar gitu kayaknya ya. Jadi kalau nanti kapan-kapan ya kita ngomongin nih sama Inggris sama postkolonialisme gitu ya. Ini kayaknya saya pernah membaca ini deh kayaknya artikel-artikel kayak gitu. Jangan-jangan yang nulis jenengan itu ya. Nah, jadi memang akhirnya pada baru-baru ini sih saya mulai membaca kitab Ihya yang berbahasa Inggris, dan saya baru menyadari, oh kok nggak dari dulu aja sih gitu, karena saya juga sebenarnya kesulitan dalam beberapa hal, kesulitan membaca teks asli kitab ya, jadinya kok nggak dari dulu aja baca kitab yang berbahasa Inggris gitu kan, toh juga meskipun terjemahan kan bisa well understood gitu, dan bisa juga diajarkan atau menjadi bahan diskusi di kelas gitu. Jadi di prodi tesis bahasa Inggris itu juga mendiskusikan tentang kitab-kitab Islami gitu ya. Mulai gitu ya. Tapi dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Wah, ini tawaran yang bagus ini. Apalagi tawaran-tawaran dari tadris bahasa Inggris ini untuk bahasa Inggris ditawarkan kepada pondok pesantren ini apa aja tawarannya ini? Yang sudah kita lakukan ya di prodi yaitu melakukan pendampingan terutama di lembaga bahasa gitu. Karena lembaga bahasa yang di pondok tadi itu. Iya, yang tadi yang saya sebutkan yang di awal tadi, karena memang sebagai akademisi kita kan harus melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan juga pengabdian. Nah, ini yang mesti digenjot lagi ini di prodi. Nah, yang sudah kita lakukan itu mendampingi pembuatan modul untuk di lembaga bahasa, kemudian pembuatan penyusunan kurikulum begitu. Kemudian juga salah satu dosen kita di prodi juga pernah diminta untuk memberikan TOT apa itu? Training of Trainer untuk teman-teman di LPBA gitu. Jadi lembaga bahasa asing. Jadi training ngelatih apa itu? tutor-tutornya. Waktu itu ada dua kali training ya. Kita mengajarkan tentang teaching method. Jadi micro teaching gitu ya berarti ya. Micro teaching gitu. Sama kayaknya teaching method itu cuman dua meeting gitu. Dan dari 2 dosen. Gitu. Terus kemudian juga kita kemarin mulai mengadakan pendampingan juga public speaking. Itu mahasiswa sih yang kita kerahkan dengan terlebih dahulu dilatih oleh Miss Hawa ya. Gitu ya. Public speaking, ada MC, kemudian ada speech, kemudian ada apa kemarin Miss Hawa? MC storytelling. Oh gitu. Itu di SMA. Kemudian kita juga akan melaksanakan ini di beberapa sekolah di bulan Ramadan ini, dan itu sudah kita lakukan sejak bulan Ramadan tahun lalu. Oh gitu. Jadi ini program tahunan gitu ya. Program tahunan. Jadi
tetap melakukan pengabdian kepada masyarakat yang temanya tentu saja tema-tema kebahasa Inggrisan, tapi tetap bahasa hanya sebagai tool of communication. Jadi Temanya Islami atau temanya ke bahasa Inggrisan ini? temanya Islami dan bahasa Oh. Inggrisan, dan kita juga membawa value-value pesantren tentu saja melalui bahasa Inggris itu. Oh gitu. Wah keren sekali ya, tadris bahasa Inggris ini sudah menjadi apa? Penjembatan gitu ya, penjembatan antara bahasa Inggris yang tadinya sebenarnya ini ya, bahasa itu kayaknya nggak beragama gitu ya. Akhirnya bisa terintegritas dengan pondok pesantren yang juga tadinya awalnya itu ngomongin pesantren pasti ngomongin ikut agama tak gitu ya, tidak ada umumnya. Nah bahasa Inggris itu bisa menjembatani ternyata ya. Wah ini perbincangan menarik sekali dengan Miss Zulfi. Terima kasih waktunya Miss Zulfi ya. Senang sekali bertemu dengan Miss Zulfi. Semoga nanti ada podcast lanjutan berkaitan dengan bahasa ini. Tadi ada request tentang kolonialisme ya gitu ya. Terus tadi Miss Zulfi juga mengatakan bahwa bahasa Inggris itu di sini mendapatkan tantangan paling berat itu dari mindsetnya santri yang mengatakan bahasa Inggris itu adalah bahasanya orang kafir ini. Ini tantangan yang berat banget ini ya. Bagaimana cara mendongkrak biar bahasa itu tidak lagi dijadikan sebagai apa? Kambing hitam ya. Iya gitu untuk Diagamakan. agamakan gitu. Oke, tapi kita memang sebagai seorang muslim itu kan harus banget untuk belajar ya gitu, karena itu adalah kewajiban kita semua sebagai muslimin dan muslimatin. Dan juga sebagai bahasa, ada pepatah yang mengatakan man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Jadi barang siapa yang mempelajari bahasa suatu bangsa, maka dia akan selamat dari bangsa atau kaum tersebut. Maka penting banget kita belajar bahasa Inggris biar kita tidak tertipu gitu ya. Tidak tertipu oleh bahasa yang katanya dikafirkan ini tadi ya. Oke, terima kasih Miss Zulfi. Teman-teman semuanya juga terima kasih waktunya sudah menonton kami berdua. Kita bertemu lagi dalam podcast FTK yang lainnya. Don't forget FTK Unlimited Knowledge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.